Di ujung paling utara bumi, tempat suhu bisa turun hingga puluhan derajat di bawah nol dan hampir tak ada kehidupan yang mampu bertahan, hiduplah seekor predator yang telah menguasai kerajaan es selama ratusan ribu tahun. Ia bukan hewan terbesar di planet ini. Ia juga bukan yang tercepat. Namun, ketika sosok putih raksasa itu muncul dari balik kabut salju, hampir tak ada makhluk yang berani menantangnya. Inilah beruang kutub, penguasa Arktik, pemburu yang nyaris sempurna, dan simbol kekuatan alam liar yang paling ekstrim. Tetapi di balik tubuhnya yang gagah dan cakar yang mampu menghancurkan es tebal, tersimpan sebuah kisah yang jauh lebih mengejutkan. Tahukah kamu bahwa seekor beruang kutub mampu mencium bau mangsa dari jarak lebih dari 1 kilometer, bahkan melalui lapisan salju yang tebal? Tahukah kamu bahwa ia bisa berenang tanpa henti selama berhari-hari melintasi lautan es yang membeku demi mencari makanan? Dan tahukah kamu bahwa sang Raja Arktik kini justru sedang berjuang untuk bertahan hidup di kerajaannya sendiri? Es yang selama ribuan tahun menjadi tempat berburu perlahan menghilang. Mangsa semakin sulit ditemukan. Anak-anak beruang menghadapi peluang hidup yang semakin kecil setiap tahunnya. Ironisnya, ancaman terbesar bagi predator paling kuat di kutub utara bukanlah serigala, paus pembunuh, ataupun beruang lain. Melainkan makhluk yang hidup ribuan kilometer jauhnya, manusia. Dalam dokumenter ini, kita akan mengikuti perjalanan luar biasa beruang kutub, mulai dari kelahirannya di dalam sarang salju, perjuangan bertahan hidup di dunia yang membeku, teknik berburu yang begitu sabar dan mematikan, pertarungan sengit memperebutkan wilayah, hingga ancaman nyata yang dapat menentukan masa depan spesies ikonik ini. Bersiaplah menyaksikan kisah tentang kekuatan, kecerdasan, pengorbanan, dan perjuangan hidup di salah satu tempat paling keras di muka bumi. Karena inilah kisah sang raja terakhir di kerajaan es. Jauh di utara bumi, di sebuah wilayah yang begitu dingin hingga napas seolah membeku di udara, terbentang sebuah dunia yang tampak sunyi dan tak berpenghuni. Lautan membeku menjadi dataran es raksasa. Gunung-gunung es terus bergerak mengikuti arus samudra, sementara badai salju dapat muncul tanpa peringatan. Inilah Arktik. Bagi sebagian besar makhluk hidup, tempat ini adalah neraka yang membeku. Suhu musim dingin bisa mencapai lebih dari minus 40 derajat Celcius, sementara angin yang bertiup kencang membuat udara terasa jauh lebih dingin. Selama berbulan-bulan, matahari tidak pernah terbit. Kegelapan menyelimuti wilayah ini hampir sepanjang hari. Namun, bagi satu spesies, tempat ini bukanlah hukuman, melainkan rumah. Disinilah beruang kutub menjadi penguasa tertinggi. Beruang kutub, atau Ursus maritimus, memiliki arti beruang laut. Nama itu bukanlah kebetulan. Tidak seperti kerabatnya yang hidup di hutan atau pegunungan, sebagian besar kehidupan beruang kutub justru bergantung pada lautan yang membeku. Es bukan sekadar tempat berpijak. Es adalah jalan raya, medan berburu, tempat beristirahat, bahkan rumah bagi mangsa utamanya. Setiap tahun, seekor beruang kutub dewasa dapat menjelajahi ribuan kilometer mengikuti pergerakan lapisan es. Mereka terus berpindah, mencari lokasi terbaik untuk berburu anjing laut, sumber makanan yang menjadi kunci kelangsungan hidup mereka. Di antara semua predator darat, beruang kutub adalah salah satu yang terbesar. Seekor jantan dewasa dapat memiliki panjang tubuh hampir 3 meter dan berat lebih dari 700 kg. Dalam kondisi tertentu, beberapa individu bahkan tercatat memiliki berat mendekati 1 ton. Namun, ukuran tubuh sebesar itu bukanlah kelemahan. Sebaliknya, setiap bagian tubuh mereka telah berevolusi untuk menghadapi kerasnya kehidupan di kutub utara. Lapisan lemak setebal lebih dari 10 cm menjaga suhu tubuh tetap stabil, bahkan ketika berenang di air yang suhunya mendekati titik beku. Di balik bulu putihnya, kulit beruang kutub sebenarnya berwarna hitam. Warna gelap ini membantu menyerap panas matahari yang sangat terbatas selama musim dingin. Yang lebih mengejutkan lagi, bulu mereka sebenarnya tidak benar-benar berwarna putih. Setiap helai bulu bersifat bening dan berongga, memantulkan cahaya sehingga dari kejauhan tubuh mereka tampak menyatu sempurna dengan salju. Kamuflase alami ini menjadikan mereka pemburu yang hampir tak terlihat. Telapak kaki beruang kutub juga dirancang dengan sempurna. Diameternya bisa mencapai 30 cm, berfungsi layaknya sepatu salju alami yang mencegah tubuh raksasa mereka tenggelam ke dalam lapisan es yang rapuh.
Bagian bawah telapak dipenuhi tonjolan kecil dan bulu kasar yang meningkatkan daya cengkeram, sehingga mereka dapat berjalan di atas permukaan licin tanpa mudah terpeleset. Sementara itu, cakar sepanjang hampir 10 cm mampu mencengkeram mangsa dengan kekuatan luar biasa sekaligus membantu memecahkan lapisan es tipis. Tetapi kekuatan terbesar beruang kutub bukanlah ototnya, melainkan kesabarannya. Di dunia yang serba dingin ini, makanan sangat langka. Seekor pemburu yang gegabah hanya akan menghabiskan energi tanpa hasil. Karena itulah beruang kutub dikenal sebagai pemburu yang mampu menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk satu kesempatan menyerang. Mereka memahami bahwa setiap gigitan makanan bisa menentukan hidup atau mati. Musim di Arktik terus berubah. Ketika musim semi tiba, matahari mulai kembali muncul setelah berbulan-bulan menghilang. Lapisan es mulai retak, dan kehidupan perlahan bangkit kembali. Inilah musim yang paling dinanti oleh beruang kutub, karena anjing laut mulai sering muncul ke permukaan untuk bernapas. Namun saat musim panas datang, sebagian besar es laut mencair. Kerajaan putih yang selama ini menjadi tempat berburu perlahan lenyap. Beruang kutub terpaksa berenang semakin jauh, menghabiskan energi yang sangat besar hanya untuk menemukan sebidang es tempat mereka dapat beristirahat. Bagi banyak individu, perjalanan ini bisa mencapai ratusan kilometer. Tidak semua berhasil kembali. Meski terlihat perkasa, kehidupan seekor beruang kutub sebenarnya penuh ketidakpastian. Setiap musim adalah pertaruhan. Setiap perburuan adalah perjudian antara keberhasilan dan kelaparan. Namun selama ratusan ribu tahun, mereka selalu berhasil bertahan. Mereka menjadi simbol kekuatan alam liar, bukti bahwa kehidupan mampu beradaptasi bahkan di tempat yang tampaknya mustahil untuk dihuni. Tetapi kini, sesuatu mulai berubah. Es yang menjadi fondasi seluruh kehidupan mereka perlahan menghilang lebih cepat daripada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang Arktik, sang raja mulai kehilangan kerajaannya. Jika singa adalah raja sabana, dan hiu adalah penguasa lautan, maka beruang kutub adalah mahakarya evolusi yang diciptakan khusus untuk menguasai dunia es. Selama ratusan ribu tahun, setiap bagian tubuhnya mengalami perubahan demi satu tujuan utama. Bertahan hidup, di tempat yang mampu membunuh hampir semua makhluk lain hanya dalam hitungan jam. Seekor manusia yang berdiri tanpa perlindungan di kutub utara hanya akan mampu bertahan beberapa menit sebelum tubuhnya mulai kehilangan panas secara drastis. Namun bagi beruang kutub, suhu minus 40 derajat hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Rahasia pertama terletak pada lapisan lemaknya. Di balik tubuh besarnya tersimpan cadangan lemak yang dapat mencapai lebih dari 10 cm. Lapisan ini bekerja layaknya jaket alami yang menghambat hilangnya panas tubuh sekaligus menjadi sumber energi saat makanan sulit ditemukan. Ketika musim berburu gagal, lemak inilah yang menjaga mereka tetap hidup selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tetapi lemak saja tidak cukup. Di atasnya terdapat lapisan bulu yang luar biasa rapat. Banyak orang mengira bulu beruang kutub berwarna putih. Padahal kenyataannya tidak demikian. Setiap helai bulunya sebenarnya bening dan berongga seperti tabung kecil. Cahaya matahari dipantulkan ke segala arah sehingga tubuh mereka tampak putih dan menyatu dengan salju di sekitarnya. Kamuflase ini sangat penting. Anjing laut memiliki penglihatan yang tajam. Sedikit saja bayangan gelap bergerak di atas es, mangsa akan segera melarikan diri ke dalam air. Namun tubuh putih beruang kutub membuatnya hampir menghilang di tengah lanskap Arktik. Yang lebih mengejutkan lagi, kulit di balik bulu tersebut justru berwarna hitam pekat. Warna gelap membantu menyerap panas matahari yang sangat langka di kutub utara, sehingga tubuh mereka dapat mempertahankan suhu sekitar 37 derajat Celcius meski berada di lingkungan yang membeku. Namun senjata terbesar beruang kutub bukanlah bulunya, melainkan penciumannya. Hidung seekor beruang kutub merupakan salah satu alat pendeteksi bau paling sensitif di dunia mamalia. Ia mampu mencium bau bangkai paus dari jarak puluhan kilometer ketika arah angin mendukung. Bahkan, seekor anak anjing laut yang bersembunyi di bawah lapisan salju setebal hampir 1 meter pun masih dapat dideteksi. Saat berburu, beruang kutub berjalan perlahan sambil mengangkat kepalanya ke arah angin. Setiap embusan udara membawa informasi. Di mana ada makanan, di mana ada bahaya,
dan kemana ia harus melangkah. Selain penciuman, pendengaran mereka juga sangat tajam. Suara retakan kecil di bawah lapisan es atau gerakan halus anjing laut menuju lubang pernapasan dapat terdengar dari kejauhan. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan. Mereka berburu menggunakan kesabaran dan ketelitian. Lalu ada telapak kaki mereka yang luar biasa. Dengan diameter mencapai 30 cm, telapak kaki beruang kutub berfungsi seperti sepatu salju alami. Berat tubuh yang mencapai ratusan kilogram tersebar secara merata, sehingga mereka tidak mudah tenggelam di atas lapisan es yang tipis. Bagian bawah telapak dipenuhi tonjolan kecil yang disebut papila serta bulu-bulu kasar yang meningkatkan gesekan. Inilah sebabnya mereka mampu berjalan di atas permukaan yang sangat licin tanpa kehilangan keseimbangan. Di ujung setiap kaki terdapat cakar sepanjang hampir 10 cm. Cakar itu bukan hanya digunakan untuk menyerang. Mereka juga memanfaatkannya untuk menggali salju, memecahkan es tipis, memanjat bongkahan es, hingga mencengkeram mangsa yang licin. Namun kemampuan paling mengagumkan dari beruang kutub mungkin justru terlihat ketika mereka memasuki air. Meskipun termasuk mamalia darat, beruang kutub adalah perenang yang luar biasa. Kedua kaki depannya bekerja seperti dayung raksasa, sementara kaki belakang berfungsi sebagai kemudi. Mereka mampu berenang dengan kecepatan sekitar 10 km per jam dan terus bergerak selama berjam-jam tanpa berhenti. Beberapa penelitian bahkan mencatat perjalanan berenang yang mencapai lebih dari 100 km tanpa menyentuh daratan. Dalam kondisi ekstrim, ada individu yang berenang selama beberapa hari demi menemukan lapisan es berikutnya. Namun perjalanan seperti itu sangat berisiko. Setiap kayuhan menguras cadangan energi. Anak beruang yang belum cukup kuat seringkali tidak mampu bertahan menghadapi air sedingin itu. Semakin sedikit es yang tersedia, semakin jauh pula jarak yang harus ditempuh. Tubuh yang dulu merupakan simbol kesempurnaan evolusi kini dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya. Meski demikian, beruang kutub tetap menjadi predator yang mengesankan. Ia mampu berlari hingga sekitar 40 km per jam dalam jarak pendek. Namun karena tubuhnya yang besar mudah mengalami panas berlebih, mereka jarang mengejar mangsa dalam waktu lama. Mereka lebih memilih satu strategi yang telah terbukti berhasil selama ribuan generasi. Menunggu, diam, sabar, dan menyerang pada detik yang paling tepat. Di dunia Arktik, kesalahan sekecil apapun bisa berarti kehilangan satu-satunya kesempatan makan selama berminggu-minggu. Karena itulah setiap gerakan beruang kutub selalu diperhitungkan. Tidak ada energi yang boleh terbuang sia-sia. Tidak ada langkah yang dilakukan tanpa alasan. Alam telah membentuk mereka menjadi mesin bertahan hidup yang hampir sempurna. Namun bahkan mesin paling sempurna sekalipun memiliki satu kelemahan. Semua kemampuan luar biasa itu bergantung pada satu hal. Es laut. Tanpa es, penciuman terbaik di dunia tidak akan membawa mereka kepada mangsa. Tanpa es, kamuflase putih mereka kehilangan fungsinya. Tanpa es, sang penguasa Arktik berubah menjadi pengembara yang terus berenang mencari tempat untuk berpijak. Dan di bab berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana semua kemampuan luar biasa itu digunakan dalam salah satu teknik berburu paling sabar dan paling mematikan di dunia hewan. Karena seekor beruang kutub bisa menunggu selama berjam-jam, hanya untuk satu serangan yang berlangsung kurang dari 2 detik. Di tempat paling dingin di bumi, di tengah badai salju yang mampu merobohkan manusia hanya dalam hitungan menit. Sebuah kehidupan baru sedang dimulai. Tidak ada pepohonan, tidak ada gua batu, tidak ada rerumputan yang lembut. Hanya sebuah ruang kecil yang digali jauh ke dalam tumpukan salju. Inilah ruang bersalin seekor induk beruang kutub. Setiap akhir musim gugur, ketika suhu mulai turun drastis dan malam kutub semakin panjang, beruang kutub betina yang sedang hamil akan mencari tempat yang aman di lereng salju atau tepian bukit. Dengan kaki depannya yang kuat, ia mulai menggali sedikit demi sedikit hingga terbentuk sebuah sarang yang cukup besar untuk ditempati selama berbulan-bulan. Dari luar, sarang itu hampir tidak terlihat, tertutup salju sepenuhnya. Namun di dalamnya, suhu dapat mencapai puluhan derajat lebih hangat dibanding udara di luar. Perbedaan inilah yang akan menentukan hidup atau matinya calon anak-anak beruang. Yang mengejutkan, sebelum memasuki sarang, induk beruang sengaja makan sebanyak mungkin. Tubuhnya menyimpan cadangan lemak dalam jumlah besar. Karena setelah memasuki sarang, ia hampir tidak makan, tidak minum, bahkan nyaris tidak keluar. Selama sekitar 4 hingga 8 bulan,
Seluruh hidupnya hanya berfokus pada satu tujuan: melahirkan. Sekitar bulan Desember atau Januari, saat badai musim dingin mencapai puncaknya, lahirlah bayi-bayi beruang kutub. Mereka datang ke dunia dalam keadaan yang sangat rentan. Seekor anak beruang yang baru lahir hanya memiliki berat sekitar 500 hingga 700 gram. Kurang lebih sebesar seekor marmot. Sulit dipercaya bahwa makhluk sekecil itu suatu hari nanti akan tumbuh menjadi predator darat terbesar di dunia.